Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berada dalam satu mobil, 7 orang kepala sekolah taman kanak-kanak diduga tertimbun longsor di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Hingga kini mereka belum ditemukan. Sungguh keterlaluan, Gubernur Jawa Barat temukan dugaan pungutan liar dalam pelayanan kesehatan kepada para korban gempa di Kabupaten Cianjur. Polres Kuningan tetapkan 2 santri senior sebagai tersangka kasus perundungan hingga menyebabkan tewasnya seorang santri junior meninggal dunia. Gubernur Jawa Barat menemukan dugaan adanya pungutan liar dalam pelayanan kesehatan kepada para korban gempa di Kabupaten Cianjur. Ridwan Kamil menegaskan seluruh tagihan pelayanan kesehatan ditujukan kepada pemerintah dan bukan kepada korban gempa. Temuan dugaan adanya pungutan liar kepada para korban gempa bumi ditemukan Gubernur Jawa Barat dalam kunjungan beberapa hari lalu. RK menemukan indikasi pungutan liar pelayanan kesehatan kepada para korban gempa mulai dari biaya pengangkutan pasien dengan penggunaan ambulan hingga pelayanan kesehatan di rumah sakit. Para korban diwajibkan membayar biaya tagihan mulai dari 4 hingga 6 juta rupiah. Kang Emil menegaskan jika ada biaya yang harus dibayar, pihak rumah sakit dapat meminta tagihan kepada pihak pemerintah. Warga korban gempa tidak usah khawatir untuk menjalani perawatan di rumah sakit. Ditagih 5 juta, 4 juta, 6 juta, korban udah susah, hartanya terpendam di rumah yang rubuh. Pasti dimintain bayaran. Nah, sekarang udah clear karena semua asosiasi rumah sakit udah dirapatkan, sudah clear, ada Pak Menkes sebagai saksi, tidak boleh menagih ke korban, mau ambulan, mau apa tagihnya ke pemerintah dengan bukti yang Banyaknya pasien dan pihak keluarga yang kekurangan logistik saat berada di rumah sakit mendorong pengelola Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung untuk mendirikan posko logistik. Di posko ini tersedia berbagai kebutuhan pasien dan keluarganya seperti pakaian hingga makanan. Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Kota Bandung membuka posko bantuan bagi para pasien korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Salah satu ruangan rawat inap disulap menjadi posko dadakan oleh para petugas medis. Dalam posko tersebut, petugas medis menyediakan berbagai jenis pakaian dewasa dan anak, popok, selimut, makanan, dan minuman. Barang-barang tersebut didapatkan dari masyarakat, tim medis, dan berbagai pihak lainnya. Kami salurkan kepada seluruh keluarga pasien yang membutuhkan, dan ada juga yang sudah dibawa pulang ke Cianjur dan ada juga yang dipakai saat ini. Yang kami sediakan itu ada makanan. Kalau makanan, alhamdulillah kami bisa menyediakan makan pagi, siang, sore untuk seluruh keluarga pasien. Terutama yang korban Cianjur. Terus minuman kami sediakan penuh, susu, ultra, dan pakaian-pakaian dari pakaian anak-anak, celana dalam, dan sampai ke celana bapak-bapak dan lain sebagainya. Rumah sakit RSHS ya di sini relatif banyak, dan kepada seluruh bantuan dan seluruh petugas yang menolong di lokasi, terutama ya buat pasien yang buat kesini. Alhamdulillah semua terima kasih banget udah menolong gitu ya. Saya tidak bawa apa-apa karena kita di sana lagi panik gitu ya. Kita di sana lagi panik. Nah, alhamdulillah semuanya cepat respon. Sampai alhamdulillah ponakan saya di sini udah selamat lah. Posko seperti ini sangat berguna bagi keluarga pasien yang sedang menunggu keluarga mereka yang sedang dirawat akibat gempa bumi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Berbagai bantuan dari banyak pihak terus mengalir untuk korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Bantuan berupa logistik, pakaian, dan obat-obatan dikirimkan ke lokasi gempa. Simpati kepada para korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur terus mengalir.
Polres Purwakarta mengirimkan bantuan diantaranya beras, telur ayam, air mineral, dan obat-obatan yang dibawa dengan truk. Tak hanya bantuan logistik, Polres Purwakarta juga mengirimkan 13 personel Satuan Sabara untuk membantu proses evakuasi para korban. Juga kita bawa obat-obatan, ya, bantuan obat-obatan. Kemudian tenaga kita siapkan 13 personil untuk membantu evakuasi di sana. Rencananya berapa lama mereka akan tinggal di sana? Kita melihat perkembangan ya, sampai kapan perkembangan situasi di sana. Yang penting personil Polres Purwakarta sudah siap untuk diperbantukan di sana. Di Kabupaten Karawang, bantuan yang diangkut dengan 2 buah truk diberangkatkan langsung ke lokasi gempa. Bantuan tersebut berupa makanan siap saji, obat-obatan, beras dan selimut, serta popok bayi, hasil penggalangan dana dari para anggota dan bayangkari, serta sejumlah pengusaha di Kabupaten Karawang. Ini patungan dari kami Polres Karawang, serta ada beberapa teman-teman pengusaha di Karawang yang berkontribusi menitipkan rezekinya kepada kami, termasuk juga ada dukungan dari bayangkari Polres Karawang. Dari Kota Ciamis, jajaran Polres Ciamis juga mengirimkan bantuan berupa pasukan Dalmas serta bantuan beras untuk membantu para korban gempa. Ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap bencana yang menimpa warga Cianjur. Mereka akan bergabung dengan tenaga kemanusiaan dari daerah lain untuk membantu proses evakuasi para korban bencana. Dari Satsamapta Polres Ciamis memberangkatkan 1 regu peleton Dalmas untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan di Cianjur untuk membantu warga kita yang terkena dampak dari gempa bumi. Selain pasukan yang kita kirim, anggota yang kita kirim, kita juga mengirimkan bantuan beras sebanyak 1 ton. Di Kabupaten Kuningan, sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban gempa bumi, ratusan siswa dan guru menggelar sholat goib dan doa bersama. Para siswa juga melakukan penggalangan dana dan menyisihkan uang saku mereka. Warga SMP 1 Kuningan, dari guru, TU juga siswa melaksanakan sholat gaib dan doa bersama yang ditujukan untuk warga kita yang sedang mengalami musibah. Itu warga yang ada di Kabupaten Cianjur. Itu seluruh para siswa sendiri atau gimana, Pak? Alhamdulillah pada hari ini seluruh siswa kelas 7, 8, 9 ikut semua dalam kegiatan ini. Sedangkan di Kota Cimahi, bantuan untuk korban gempa Cianjur juga terus bergulir dari berbagai pihak. Komunitas seniman Kota Cimahi mengumpulkan uang dengan cara mengamen di sepanjang Jalan Sriwijaya di depan Pasar Antre Baru. Sementara di lokasi lainnya, relawan pemulasaraan jenazah rumah sakit juga mengumpulkan uang tunai serta ratusan helai kain kafan serta kantong jenazah untuk disumbangkan. Kita memberikan kantung jenazah dan juga paket kain kafan. Selain ada juga sedikit makanan bayi dan juga pemper ya, karena kita nggak tahu apa yang ini. Tapi yang paling pasti adalah kita membawa kantung jenazah dan juga paket kain kafan. Tim Liputan melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan kenaikan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Hingga Rabu sore 23 November 2022, total jumlah korban meninggal dunia yang sudah ditemukan sebanyak 271 orang. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto merilis data terkini jumlah korban yang meninggal dunia akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Dari data yang dihimpun hingga Rabu sore, jumlah korban yang meninggal bertambah menjadi 271 orang. Data tersebut dihimpun dari laporan-laporan yang masuk sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selain korban meninggal, sebanyak 40 orang masih dinyatakan hilang. Meninggal dunia, ini kami sudah mengidentifikasi, mencocokkan data dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Pusat Krisis Kesehatan di semua rumah sakit dan puskesmas yang sudah betul-betul ada jenazahnya ya. Jadi tercatat
per hari ini ada 271 jenazah. 271 jenazah. Kemudian hari ini tadi dilaksanakan pencarian dan evakuasi gabungan dari SAR, BNPB, BPBD, TNI, Polri, relawan, kekuatan yang diturunkan sampai 1.000 personil ya, ke semua 6.000 personil. Ini menemukan 3 meninggal dunia ya, di Cugenang ini, 1 selamat atas nama Azka, laki-laki umur 6 tahun. Ditemukan di sebelah neneknya, yang neneknya sudah meninggal dunia.